Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua kelas 10? Sehat semua ya? Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang yang mana bab 2.2 yaitu hidup mulia dengan prasangka baik. Bila kemarin kita membahas tentang surah terkait dengan prasangka baik, nah hari ini kita akan membahas tentang pembahasan tetap hidup mulia dengan prasangka baik. Yang mana insya Allah kita akan membahas beberapa materi atau beberapa pembahasan terkait dengan hidup mulia dengan prasangka baik. Oke, baik sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang definisi husnuzon. Oke, jadi definisi husnuzon atau prasangka baik ya teman-teman ya. Nah, kedua perbedaan husnuzon, ghibah, buhtan, fitnah, serta cara menghindarinya teman-teman. Nanti di sini kalian akan dijelaskan apa sih bedanya husnuzon, ghibah, buhtan, fitnah, serta cara menghindarinya tuh bagaimana sih? Nah, menghindari ini dari 3 ya, dari ghibah, buhtan, fitnah gitu. Kalau husnuzon jangan dihindari karena itu sikap yang terpuji teman-teman. Gitu. Lanjut ketiga, kita akan membahas tentang sikap yang mencerminkan perilaku husnuzon. Antar bagaimana sih? Itu juga sikap yang seperti apa atau perilaku yang seperti apa mencerminkan atau menerapkan sikap perilaku husnuzon teman-teman. Oke. Nah, yang keempat itu manfaat bersikap dan berperilaku husnuzon. Nah, ketika kalian bersikap atau sudah berperilaku husnuzon, entar manfaatnya apa sih? Ketika kalian sudah melaksanakan atau melakukan sikap husnuzon gitu. Oke. Nah, yang terakhir seperti biasa ketika materi sudah disampaikan semua, nah di sini ada penutup. Oke. Baik. Nah, oke. Nah, definisi husnuzon. Nah, prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Oke? Lawannya husnuzon apa teman-teman? Suuzon, benar. Suuzon atau prasangka buruk terhadap orang. Seperti itu. Nah, istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka yang tadi kita sampaikan teman-teman, yaitu lawan dari husnuzon yaitu suuzon, oke, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa ada bukti yang benar. Nah, jadi teman-teman, sikap husnuzon ini termasuk perilaku yang terpuji teman-teman. Bagaimana tidak, apapun yang dilakukan orang lain, apapun yang dilakukan kita atau apapun yang diberikan oleh kita selalu berpikir positif thinking. Seperti halnya ketika orang lain tidak memahami kita gitu, tidak memahami kita. Nah, kita berpikir husnuzon atau berpositif thinking. Oh, mungkin dia lagi ini, oh mungkin dia lagi sedang ini, seperti itu teman-teman. Nah, dan juga sama halnya ketika memang contoh kecil seperti kalian tidak diberi uang jajan oleh orang tua. Nah, husnuzon kita adalah, oh iya mungkin orang tua kita lagi nggak ada uang, orang tua kita lagi kosong uangnya gitu, atau lagi banyak pengeluaran seperti itu. Nah, itu melakukan sikap husnuzon seperti itu teman, berpikir positif. Apalagi contohnya seperti kalian dihukum gitu, atau kalian ada masalah, nah kalian husnuzon gitu. Oh iya ya, bahwasanya saya salah dan saya ini. Nah kalau suzon, ketika kalian nggak dikasih duit oleh orang tua, nah kalian tuh suzon gitu. Ya Allah pelit banget sih sama anak kayak gitu. Pelit banget sih sama anak, nah kayak gitu. Namun nyatanya tidak teman-teman. Artinya berpikir positif itu sangat dianjurkan gitu, atau husnuzon terhadap orang lain itu sangat dianjurkan teman-teman. Nah, dan juga suuzon itu wajib kita hindari ya teman-teman, karena memang dari suuzon itu kita banyak berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, sehingga itu yang mengganggu jiwa kalian gitu. Oke, selanjutnya. Nah, oke.
Perbedaan husnuzon, ghibah, buhtan, fitnah, serta cara menghindarinya, teman-teman. Nah, di sini. Oke. Saya munculin dulu semuanya, oke? Oke, baik. Nah, inilah perbedaannya, teman-teman ya. Kalau husnuzon itu adalah perilaku terpuji ya, teman-teman. Perilaku yang memang boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, husnuzon itu pengertiannya adalah akhlak yang terpuji. Nah, yang mana bersikap atau berprasangka baik. Yang tadi kita sampaikan, teman-teman ya. Bahwasanya husnuzon itu adalah perilaku yang terpuji, teman-teman. Perilaku yang memang berprasangka baik terhadap apapun yang telah terjadi, gitu. Apapun yang orang lain lakukan gitu terhadap kita selalu husnuzon, selalu berpikir positif atau husnuzon ya. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada 3 nih perilaku yang tercela. Di sini ada ghibah, perilaku tercela, ada buhtan, ada fitnah gitu. Nah, kalau ghibah apa sih, teman-teman? Kalau ghibah itu adalah membicarakan kekurangan orang lain. Nah, di mana ghibah apa yang dibicarakan adalah benar. Contoh, ketika kalian menggibahi seseorang, tuh dia ranking 1, pasti nyontek tuh, kayak gitu. Pasti nyontek tuh dan sebagainya. Padahal benar nyontek. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Walaupun benar itu kita nggak boleh gitu. Jangankan benar, jangan salah, benar pun nggak boleh, teman-teman. Seperti itu. Artinya, ketika kalian tidak melakukan ghibah gitu, ghibah dengan cara struktur gitu atau dengan cara yang memang benar-benar dirancanakan, itu nggak bakal baik, teman-teman. Kenapa? Ghibah itu akibatnya adalah kalian selalu berburuk sangka kepada orang lain, gitu. Dan lawan dari husnuzon, yaitu suudzon terus sama orang, gitu. Ghibah, terus membicarakan orang lain dan sebagainya. Nah, selanjutnya buhtan, teman-teman. Nah, buhtan ini membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain, di mana yang dibicarakan itu adalah dusta. Nah, bedanya gibah dan buhtan adalah kalau gibah itu ngomongin orang, tapi benar orang itu melakukan itu. Nah, kalau buhtan, kalian ngomongin orang. Nah, tapi tidak benar apa yang kalian omongkan. Contoh kayak kalau buhtan itu contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika kalian berkumpul sama teman-teman, berkumpul sama geng dah bahasanya dah, satu circle dah bahasanya kayak gitu ya. Jadi ketika kalian kumpul, nah ngomongin orang, contohnya, tuh dia tuh ngomongin pihak satu atau pihak teman lain gitu. Lihat tuh dia tuh, masa iya, maksudnya nilainya gede, pasti nyontek tuh kayak gitu, pasti nyontek tuh gitu. Masa iya dia nilainya 3, masa iya nilainya 9, padahal kan dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itu dusta. Padahal kalian nggak tahu dia usaha atau tidak gitu. Kalian nggak tahu benar atau enggak apa yang kalian sampaikan itu. Nah, itu buhtan, teman-teman. Nah, lalu fitnah, perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebabkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Nah, fitnah ini, teman-teman, ini parah sih, teman-teman. Fitnah ini mengakibatkan bisa adu domba, teman-teman, atau namimah gitu, ngadu domba. Artinya kalau kalian berkata bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran, itu namanya fitnah. Nah, fitnah ini contohnya kayak gimana, teman-teman? Nah, kalian sudah bohong sama orang, terus ngomongin orang tanpa kebenaran, terus disebarkan ke orang lain buat jatuhin orang lain kayak gitu. Misalnya si A ngomong sama si B, si C itu orangnya gini-gini ya gitu. Iya, tahu dia orang gini-gini. Nah, ketika sudah kalian bohong dengan apa yang kalian sampaikan atau kalian omongin gitu, terus nggak ada kebenarannya gitu, terus disebarkan juga ke orang lain untuk menjelekkan orang lain, orang tersebut, nah itu sama aja kalian berlaku fitnah. Nah, fitnah itu, teman-teman, ganjaran itu api neraka, teman-teman. Nah, artinya ketiga perilaku tercela ini banyak sekali yang memang sekarang sudah kita ditampakkan, teman-teman. Seperti apa contohnya? Seperti adanya podcast yang memang
di media sosial yang memang kadang-kadang itu menjurus ke gibah gitu teman-teman. Yang mana benar apa yang dibicarakan oleh artis podcast tersebut gitu. Namun benar saja itu gibah tuh nggak boleh teman-teman. Itu perilaku tercela termasuk. Apalagi di dalam podcast tersebut atau di dalam konten tersebut ada buhton atau fitnah teman-teman dalam seperti itu. Masa iya kita sebagai orang muslim mengikuti hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Nah, ketika kalian sudah mengetahui perbedaan ghibah, buhton, fitnah, sikap tercelanya, perilaku tercela. Nah, di sini teman-teman cara mengatasinya biar kalian terhindar minimal agak jauh dengan ketiga sikap ini. Yaitu pertama, berkumpul dengan orang soleh teman-teman. Nah, dengan adanya berkumpul dengan orang soleh, perilaku seperti ini, ghibah, buhton, fitnah, itu akan jauh kali teman-teman. Artinya apa? Ketika kalian berkumpul dengan orang soleh itu akan membawa kalian terhadap hal-hal yang kebaikan gitu. Dan juga membawa kalian dengan hal-hal baik, teman-teman. Seperti itu. Yang baiknya seperti apa? Seperti menjaga lidah, introspeksi diri, lalu mengingat kebaikan seseorang, seperti itu. Nah, jadi celah-celah kalian untuk menggibah, terus melakukan buhton, lalu fitnah, itu akan tertutup rapat-rapat, teman-teman. Gitu. Nah, sehingga teman-teman di sini ketika berkumpul dengan orang soleh itu bisa yang namanya menjaga lidah. Menjaga lidah itu apa? Ketika kalian sering atau dapat edukasi atau dapat ilmu dari orang-orang soleh atau dapat pemahaman, nah kalian akan sedikit banyaknya akan refleks menjaga lidah kalian. Oh iya, nggak boleh loh seperti itu. Oh nggak boleh seperti itu. Itu dalam hati kalian ada rem gitu teman-teman. Ada yang istilahnya ada yang mengingatkan gitu. Terus juga ketika kalian berkumpul dengan orang yang soleh juga, di situ adanya introspeksi diri kalian secara tidak langsung teman-teman. Oh iya, kalau saya gibah, diri saya juga belum sempurna, belum gini-gini. Nah, kalau saya buhton, kalau saya fitnah, oh iya, masih banyak kekurangan apa saya. Nah, dengan ada introspeksi diri, kalian sibuk dengan diri kalian sendiri, teman-teman. Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya sibukkanlah diri kalian terhadap diri kalian, bukan terhadap orang lain, gitu. Nah, sibukkanlah dengan hal-hal baik, teman-teman. Seperti introspeksi diri ini, seperti itu. Jadi, hal-hal seperti ghibah, buhton, fitnah itu kan jauh dari kalian, teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya mengingat kebaikan seseorang. Nah, ketika kalian dihadapkan dengan orang yang memang sudah jauh dari kalian atau sudah pernah bermain atau satu circle sama kita gitu teman-teman ya, sudah pernah teman main gitu, CS lah kental gitu, CS kental gitu. Nah, kita nggak boleh menggibahinya teman-teman, gitu. Kita nggak boleh menggibahin ataupun melakukan buhton atau fitnah bahkan gitu. Ketika kita sudah jauh dari seseorang yang memang sudah pernah sama kita nggak boleh menggibah, buhton atau fitnah. Doakan saja atau berhusnuzon. Nah, kembali ke husnuzon seperti itu. Husnuzonnya apa? Oh iya, dia pernah baik sama saya. Oh iya, dia pernah bahasanya dia pernah ada ketika gue sulit. Nah, itu husnuzon teman-teman. Mengingat kebaikan seseorang. Ketika kalian gibah, nanti itu ada rem dalam diri kalian. Oh iya, dia pernah baik sama saya. Nah, jadi celah-celah gibah, buhton, fitnah itu akan tertutup rapat-rapat teman-teman. Kayak gitu. Sehingga kalian tidak akan melakukan hal-hal kayak gini gitu. Oke, baik teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, jadi perbedaan gibah, buhton, dan fitnah itu terdapat dari membicarakannya teman-teman. Kalau ini membicarakan keburukannya tapi benar, apa yang memang dalam diri seseorang itu dilarang. Dan juga buhton, kalau buhton itu membicarakan keburukan orang lain, tapi itu bohong. Tapi itu nggak ada dalam diri seseorang. Kalau fitnah, udah bohong, nggak ada kebenarannya, itu disebarin ke orang-orang biar dia benci sama orang tersebut kayak gitu. Oke, sudah ya teman-teman ya. Nah, intinya apa teman-teman? Semua itu bisa kita hindari dengan tadi saya simpulkan, berkumpul dengan orang soleh, menjaga lidah, introspeksi diri, mengingat kebaikan seseorang teman-teman. Keempat ini kalau kalian sudah jalankan teman-teman, atau kalian sudah sedikit banyaknya
sibukkan dengan keempat ini, kalian akan terhindar dari ghibah, buhtan, dan fitnah, teman-teman. Saya jamin itu, teman. Karena apa? Saya merasakan sendiri gitu apa yang dalam diri saya sendiri gitu. Ketika kita atau saya sibuk dengan introspeksi diri, nah itu ghibah itu serasa ngapain sih ngomongin orang gitu. Ngapain sih ngomongin orang? Ngapain sih ngomong kejelekan orang? Nggak ada gunanya, teman-teman. Nggak ada gunanya dan nggak ada untungnya, teman-teman. Kayak gitu ya. Lebih baik kita mengingat seorang, oh iya dia pernah baik sama kita. Nah, ketika kita mengingat kebaikan seseorang, kita akan tenang, teman-teman. Kita akan mudah memaafkan, dan kita akan mudah bahasanya tidak langsung mengejudge atau menggibah atau ngomongin orang, teman-teman. Oke? Kayak gitu. Nah, selanjutnya. Nah, manfaat bersikap atau berperilaku husnuzon, teman-teman. Oke. Yang pertama, manfaat husnuzon yang pertama akan membuat kita sebagai umat muslim disayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena menerapkan ajarannya dengan benar. Oke? Sudah jelas ya, teman-teman. Di sini Allah menyayangi umat muslim yang berhusnuzon terhadap orang lain atau terhadap yang lainnya gitu. Karena memang di situ sudah diajarkan bahwasanya husnuzon itu akan membuat kita sebagai umat muslim disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sama muslim akan lebih baik karena kebiasaan berbaik sangka akan menghindari keretakan hubungan. Yang tadi kita sampaikan atau yang tadi saya sampaikan, teman-teman, ketika kita sudah biasa berhusnuzon terhadap orang, nah persahabatan persaudaraan itu akan lebih erat gitu. Akan lebih ya pokoknya CS lah, CS kental lah kayak gitu. Nah, sehingga suzon terhadap orang lain itu nggak ada, teman-teman. Nah, kayak gitu. Kayak teman kita nggak datang nongkrong atau nggak datang kumpul. Nah, kita husnuzon, oh iya mungkin lagi disuruh orang tuanya, oh iya mungkin sedang ada tugas lain. Nah, itu husnuzon. Nah, sehingga itu membuat hati kita tenang dan juga kita terhindar dari sikap-sikap suuzon, teman-teman. Dan juga pertemanan kita akan semakin akrab gitu. Terus ketiga, keharmonisan hubungan antar sama muslim akan semakin tampak karena tidak ada berbagai kendala psikologis yang menghambatnya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah menjalankan husnuzon atau bersikap husnuzon, nah keharmonisan hubungan antar sama muslim itu semakin tampak, tidak ada berbagai kendala gitu. Artinya tidak ada di dalam diri kita tuh suuzon gitu, curiga mulu sama orang gitu. Terus tidak ada lagi yang namanya kalian tuh ngomongin orang, ghibah dan sebagainya. Itu dalam psikologis atau dalam diri kita, teman-teman. Jadi dalam pikiran kita tuh, oh iya mungkin dia seperti ini, oh iya mungkin seperti ini, oh iya seperti ini. Nah, jadi nggak langsung menjudge atau menggibahi seseorang itu. Intinya apa? Keharmonisan hubungan antar sama muslim akan semakin tampak karena tidak ada berbagai kendala psikologis yang menghambatnya, teman-teman. Lanjut. Keempat, menghindarkan rasa penyesalan karena sudah berburuk sangka terhadap sesama yang membuat seseorang menampakkan keburukan kepada orang lain tanpa ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, teman-teman, ketika kalian sudah berburuk sangka terhadap orang, namun apa yang disangka itu salah, itu akan membuat malu kita sendiri, teman-teman. Artinya apa? Ketika kalian sudah menggibahi seseorang, lalu melakukan buhton dan fitnah, namun tidak sesuai dengan apa yang kalian omongkan, nah nanti kalian akan mendapat keburukannya juga, teman-teman. Artinya apa? Keburukannya kalian tadi dijauhi teman, terus juga tidak ditemani dalam di circle pertemanan dan juga sebagainya, teman-teman. Nah, lalu kelima, dengan manfaat husnuzon, maka kita juga akan terhindar dari rasa iri hati karena turut menghargai kemajuan yang didapatkan oleh orang lain, walaupun dari kita sendiri belum mengalaminya. Nah, di sini kita sering temui, teman-teman. Ketika teman kita dapat ranking 1, dapat pekerjaan bagus, dapat keluarga yang harmonis. Nah, kita nggak boleh iri hati, teman-teman. Kita nggak boleh iri hati. Kok dia seperti itu ya? Kok dia seperti itu ya? Kok dia seperti itu ya? Nah, kita nggak boleh seperti itu tuh. Kenapa kok gitu, nggak boleh. Kita bolehnya mengapresiasi atau wah selamat ya atas kelulusan kalian atau prestasi kamu gitu atau prestasi lu gitu. Nah, ketika kita sering menghargai atau sering apresiasi orang, nah itu akan itu akan membuat kita nyaman gitu. Karena kita sudah melakukan husnuzon dan tidak ada beban psikologis di dalamnya.
Artinya ketika kita tenang, wah, kita akan punya pacu gitu, punya pacu, wah, saya harus bisa seperti dia, dan insya Allah kita akan bisa bersaing secara sehat. Yang mana ya? Menjalankan fastabiqul khairats, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Lalu 6, membuat jiwa menjadi tenang karena terhindar dari keresahan dan hati yang gelap karena dipenuhi prasangka buruk terhadap orang lain. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, biasanya ketika orang sering melakukan ghibah, buhton, dan juga fitnah, itu hatinya nggak tenang, teman-teman. Artinya apa? Ada keresahan gitu, ada hati yang gelap gitu, karena perasaan buruk buat sama orang. Kenapa sih dia kayak gitu? Dia mah mungkin kayak gini-gini, mungkin dia gini-gini, lu mah kayak gini-gini, kayak gitu. Jadi resah mulu. Jadi nggak tenang tuh kalau kalian melakukan husnuzon, melakukan gibah, itu kan akan sulit banget tidur gitu. Jadi resah mulu bawaannya gitu. Jadi hati tuh nggak tenang gitu. Nah, artinya teman-teman, di sini ketika kalian sudah melakukan husnuzon, nah itu kalian akan menjadi tenang gitu, tenang, terus juga terhindar dari keresahan hati gitu. Oke, baik. Oke, penutup teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga apa yang tadi kita pelajari dapat diterima dengan baik dan juga bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bila ada yang belum paham atau kurang jelas, insya Allah akan dibantu oleh guru kita, Ustadz Hamdan Sarjana Islam. Oke, baik. Terima kasih. Semoga Allah mempermudah urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.